Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, salam budaya Nusantara. Perkenalkan, nama saya Melpa Yusmawati Purba dari Universitas Negeri Medan, dan pada kesempatan ini saya menjadi pemakalah. Bersama saya ada rekan-rekan saya yaitu Siska Juliana, Aina Mardia, dan Dea Manurung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai kajian faktor genetik dan pengalaman pasien dalam menghadapi tumor tulang serta dampaknya pada kualitas hidup. Langsung saja, penelitian ini mengkaji faktor genetik penyebab tumor tulang dan pengalaman pasien serta dampaknya pada kualitas hidup. Tumor tulang, terutama osteosarkoma, disebabkan oleh mutasi gen seperti TP53 dan RB1 yang memicu pertumbuhan sel tulang abnormal. Faktor genetik ini bisa diwariskan atau dipicu oleh lingkungan seperti radiasi. Metode wawancara mendalam dengan keluarga pasien menunjukkan bahwa faktor genetik dan dukungan keluarga berperan penting dalam penanganan dan kualitas hidup pasien. Penelitian ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan dukungan psikososial agar pasien dapat menjalani perawatan dengan kualitas hidup lebih baik meski menghadapi penyakit berat ini. Tumor tulang ini juga disebabkan oleh mutasi genetik pada gen seperti TP53 dan RB1 yang mengakibatkan pertumbuhan sel tulang tidak terkendali. Faktor genetik ini bisa diwariskan melalui sindrom genetik seperti Li-Fraumeni dan retinoblastoma herediter. Selain itu, faktor non-genetik yang berperan adalah paparan radiasi, cedera tulang berulang, infeksi kronis, dan faktor tersebut penting untuk memahami mekanisme penyakit, meningkatkan deteksi dini, mengembangkan terapi yang lebih efektif guna memperbaiki prognosis dan kualitas hidup pasien tumor tulang. Penyebab utama secara genetik adalah mutasi pada gen TP53, RB1, EXT1, EXT2, dan CDKN2A yang mengatur siklus sel dan pembelahan sel, serta terkait dengan sindrom genetik seperti Li-Fraumeni dan retinoblastoma herediter. Secara faktor non-genetik meliputi paparan radiasi, bahan kimia karsinogenik, infeksi virus, riwayat penyakit, serta faktor lingkungan dan gaya hidup. Adapun kajian penting pada penelitian kami ini yaitu untuk memahami peran faktor genetik dan non-genetik dalam perkembangan tumor tulang serta dampaknya pada kualitas hidup pasien dengan tujuan meningkatkan deteksi dini, terapi yang tepat, dan dukungan psikososial kepada pasien dan keluarganya. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam in-depth interview sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai faktor genetik dan pengalaman pasien dalam menghadapi tumor tulang serta dampaknya terhadap kualitas hidup. Data yang kami kumpulkan yaitu melalui wawancara tatap muka atau daring menggunakan alat perekam suara dengan izin peserta. Proses analisis meliputi pembacaan berulang terhadap transkrip, pemberian kode pada pernyataan penting, pengelompokan kode menjadi tema, dan penafsiran makna dari setiap tema yang berkaitan dengan faktor genetik, pengalaman emosional, serta dampak penyakit terhadap kualitas hidup pasien. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian kami ini menggunakan beberapa strategi seperti triangulasi sumber, sumber checking atau konfirmasi hasil wawancara kepada peserta, dan refleksivitas peneliti untuk menghindari bias subjektif. Kami juga memperhatikan aspek etika penelitian termasuk menjaga kerahasiaan peserta, menggunakan kode atau inisial, serta memastikan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian kami, terdapat gambaran umum kasus yang dimana anak mengalami nyeri tulang sejak usia 16 tahun, kemudian ditemukan benjolan tulang yang dikonfirmasi sebagai tumor. Dugaannya faktor genetik muncul karena ada riwayat keluarga dengan kondisi serupa. Keluarga menghadapi kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan pada psikologis pada tahap awal diagnosis.
Perjalanan penyakit dan diagnosisnya, pemeriksaan terhadap pemeriksaan bertahap menunjukkan adanya jaringan abnormal pada tulang, yang dimana kondisi anak memburuk meski mendapat perawatan medis dan tradisional. Proses pengobatannya juga berlangsung lama dan melelahkan secara fisik maupun emosional. Berdasarkan penyakit yang dialami oleh pasien, dampak terhadap keluarganya, aktivitas keluarga terganggu, dan orang tua harus membagi waktu antara pekerjaan dan perawatan, kemudian juga meningkatkan kesadaran keluarga mengenai faktor genetik dan pentingnya deteksi dini. Jadi berdasarkan wawancara dengan Ibu Laras, 48 tahun, ibu dari anak yang menderita tumor tulang. Pertama kali saat anak berusia 16 tahun dengan keluhan nyeri tulang, pemeriksaan medis menemukan benjolan kecil pada tulang, diduga ada faktor genetik karena riwayat keluarga serupa. Kemudian perjalanan penyakit ini menimbulkan dampak psikologis sebesar bagi keluarga. Meskipun menjalani pengobatan medis dan terapi herbal, kondisi anak terus menurun hingga meninggal dunia. Dukungan moral, emosional, dan sosial dari keluarga serta kerabat menjadi faktor penting dalam menjaga semangat pasien dan keluarga. Kesimpulan dari metode penelitian ini adalah bahwa pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam merupakan cara yang paling tepat untuk memahami secara menyeluruh pengalaman pasien tumor tulang dalam menghadapi penyakitnya, terutama terkait pada peran faktor genetik dan dampaknya terhadap kualitas hidup. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat menggali pandangan, perasaan, serta strategi pasien dalam menghadapi proses diagnosis, pengobatan, dan penyesuaian diri dalam menghadapi proses diagnosis. Analisis tematik memungkinkan munculnya berbagai tema penting yang menggambarkan hubungan antara aspek biologis dan aspek psikososial pasien. Dengan penerapan prinsip etika dan validitas data yang ketat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang genetika, medis, dan psikologi kesehatan, serta menjadi dasar bagi pengembangan layanan kesehatan yang lebih holistik dan berpusat pada pasien penderita tumor tulang. Berdasarkan paparan materi penelitian kami ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.